Jadi ini kan kasus di Desa Muncung ya, Ya. Bang. Jadi sebenarnya kasusnya hampir sama di desa-desa lain. Ya, pokoknya di Banten. Hampir semua merata, tetapi memang saat ini kelihatannya warga sudah mulai berani bicara. Ya, dulu masih nggak ada yang berani. Dulu tidak berani, hanya mengeluh saja ke saya. Iya. Hanya curhat, tapi mau nggak saya dampingi? Nggak berani. Sekarang sudah mulai ya? Ya, jadi betul harganya 50.000, bahkan di beberapa kasus Pak Lurah minta potongan. Karena itu pembayarannya cash dari Pak Lurah. Jadi setiap 50.000 harus dipotong untuk Pak Lurah? Per meter 2.000. 2.000? Belum dari pihak pengembang itu 5.000. Oke, berarti bisa jadi nggak utuh 50.000 ya? Enggak utuh. Ya, itu. Karena dia ekspos, makanya dibayar lunas? Ya. Tapi masih banyak yang belum lunas. Oke. Bahkan hanya baru sebatas DP. Ada yang DP-nya 25% ya, ada juga yang sampai 50%. Ini tapi ada menarik informasinya nih. Apa itu, Bang? Jadi pada saat dia transaksi itu tanda tangan sebuah penjarahan itu ada dia diminta tuh buka rekening, Bang. Di rekening. Jadi yang punya sawah, punya tambak suruh buka rekening ya. Tapi buku tabungan sama kartu ATM-nya tidak dipegang sama warga, dipegang sama lurah. Wah, ini pelanggaran lagi nih. Jadi disuruh buka rekening, Iya. uangnya ditransfer masuk. Ya, baru dari itu dicairkan sama lurah dibagikan. Tapi bukunya tetap ditahan sama lurah. Iya. Sama kartu ATM-nya. Betul. Terus kartu ATM-nya itu PIN-nya lurahnya tahu ya? Iya, dia buat sendiri lah pasti KTM. Oke, jadi dia bisa setiap saat mengambil duitnya ya? Betul. Jadi ketika ada tuntutan minta dong bayar, ini uangnya mana baru dia keluarkan. Tapi saya menduga bahwa ini uang ini diputar ini. Oke. Kan dari banyak warga kan satu desa Muncung aja berapa ratus warga. Jadi dia akan berputar. Makanya saya ingat Pak dari Mabes bilang bahwa ada indikasi TPPU, Bang. Tindak pidana pencucian uang. Makanya saya mau sampaikan ada data baru ini ternyata. Apa itu data baru? Menarik. Jadi gini. Jadi kepala desa ini kan juga memang tanda kutip ya merangkap sebagai maklar tanah. Oke. Dia dapat dari yang punya sawah, dia juga dapat fee dari pengembang. Itu untuk tanah daratan. Tapi dia dapat duitnya dari mana, Bang? Dari mana tuh? Dari kapling-kapling laut. Yang sekarang ramai itu. Yang terungkap kan baru Desa Kohod. Ada 180 bidang. Itu miliaran, Bang. Ternyata kalau kami duga Lurah Arsin itu dapat duit miliaran dari situ. Karena dia kapling laut ya? Kapling laut, karena itu kan seolah-olah tanah tak bertuan. Dibuatlah bahwa ini seolah-olah dulu ada tambak. Ya kan? Tanah abrasi. Dibuatlah girik-girik palsu. Kan Mabes mengatakan bahwa ini girik palsu semuanya. Dibuat tahun 82. Nah, jadi yang saya dapat informasi saya dapat dari tanda kutip, Bang ya, orang dalam. Ordal yang mungkin dia sudah tobat. Dia cerita ke saya, Bang Gupron, itu lurah-lurah semua itu 19 kepala desa itu sudah terima duit di muka untuk menguruskan agar ini bisa terbit SHM ke BPN. Per meternya 1.500. Kali berapa ribu hektar di situ. Jadi lurah ini udah terima duit di muka. Gitu loh. Yang udah jadi Desa Kohon karena itu adalah pilot project informasinya. Gitu, Bang. Jadi menarik ini. Dan itu sudah diterima ya. Pokoknya totalnya itu nominal total untuk 19 kepala desa itu 560 miliar sudah terima. Lurah kepala desa itu bagiannya sesuai dengan luasnya masing-masing. Ada yang 100 hektar, ada yang 80 hektar, ada yang 170 hektar. Dikali 1.500 per meter. Waduh, makanya wajar. Lurah Arsin kayak mendadak. Beli mobil di mana-mana. Punya rumah di mana-mana. Makanya benar, Mabes mengatakan bahwa ada tindak pidana pencucian uang di situ. Makanya posisinya lurah ini dilema sekarang. Duit udah habis. Ya, ini masalah nggak kelar. Terungkap pula soal HGB palsu ini. Ya mungkin udah posisi begini lurah. Jadi berarti posisi lurah atau desa ini dia bekerja sama dengan korporasi ya? Sejak awal sudah ada kerjasama. Sudah. Apakah kira-kira itu lurah atau kepala desa itu diinstruksikan sama korporasi? Iya sudah pasti, sudah dikondisikan seolah-olah ini dibuat dengan mencatut nama-nama warga, seolah-olah dia dulu pemilik tambak, ya, termasuk ada nama-nama figuran yang kita dapat informasinya, termasuk ada orang yang sudah meninggal dunia, ada namanya, ada juga. Kita udah ketemu di Desa Kronjo. Ini bapak saya udah mati, emak saya udah mati, kok namanya ada dicatut gitu loh.
Jadi itulah permainan licik kepala desa supaya ini terbit seolah-olah ini girik gitu loh. Bisa disertifikatkan. Bisa disertifikat ke BPN lalu kemudian terungkap kasus ini sehingga ini nggak jalan. Tapi yang udah keluar baru Kohod. Oke, tapi desa-desa lain masih ada juga ya selain Kohod ya? Ada 19 desa totalnya Bang. Tangkap pelakunya dulu. Siapa itu? Ya Agung Sedai Group lah. Termasuk ada Ali Hanafi. Ali Hanafi harus ditangkap ya? Iyalah. Udah terang benerang ada Encun Gojali. Ya. Satu lagi Mandur Mehmet. Kemarin saya minta tolong ke informan saya. Tolong cari fotonya Mandur Mehmet. Dapat, saya sudah kirim ke penyidik Barreskrim Polri. Termasuk nicknya, tempat tanggal lahirnya, alamat lengkapnya sudah punya, cuman posisinya tidak ada di rumahnya. Terus kalau Ali Hanafi posisinya di mana? Anda sudah sampaikan ke Barreskrim? Kalau Hanafi nggak perlu saya nyari, Barreskrim udah tahu. Di mana? Tapi Barreskrim sudah cari nggak Ali Hanafi? Saya tidak tahu. Saya khawatir gini Bang, jangan-jangan yang ditangkapnya yang receh-receh. Cuma kepala desa aja. Kepala desa mungkin yang orang yang masang-masang bambu itu. Mandur Mehmet misalnya, atau oknum-oknum di BPN, tapi yang di atasnya nggak disentuh. Iya, semestinya Ali Hanafi dari awal. Makanya saya lama-lama kok makin pesimis bahwa aktor intelektualnya bisa ditangkap. Kenapa kok hanya pelaku-pelaku recehan yang ditangkap? Itu kita pertanyakan karena tidak sesuai sebagaimana yang kami sampaikan pada saat pengaduan. Kami kan secara gamblang sudah jelaskan itu. Ada 7 nama kan. Swastanya kan Agung Sedai Group. Di bawahnya ini kan ada Ali Hanafi, ada Encun. Itu yang penting itu sebetulnya untuk pintu masuk apakah memang ada indikasi kejahatan korporasi di situ. Sudah sangat terang benderang dan terbukti ketika muncul HGB atas nama PT, 2 PT yang itu adalah anak perusahaannya dari Agung Sedai Group. Oke, jadi ini clear ya? Sudah clear. Kamu banget ya? Sangat gampang, tinggal keberaniannya. Cuman persoalannya gini Bang, tidak sesederhana itu. Karena Brimob itu kan dikasih tempat. Di mana tuh? Di PIK 2. Kan nggak apa-apa. Kan ada presimiannya itu. Ada Pak Kapolri juga, ada Aguan juga, ada Ali Hanafi juga. Kan itu ya. Belum dari Kodamnya ada. Jadi sangat lengkap sekali. Makanya ya saya sudah bismillah katakan apa yang harus disampaikan. Apapun itu nanti resikonya seperti apa. Saya harus hadapi. Tambah satu lagi Bang, saya agak khawatir kelihatannya memang ada upaya oligarki bekerja sama dengan Jokowi untuk mengalihkan isu PIK 2. Gas salah satunya yang kelakuan Bahlil itu. Jadi walaupun presiden sudah memerintahkan agar pengecer bisa berjualan, di lapangan ternyata nggak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Masih ada beberapa antrian. Di daerah saya itu saya lihat masih banyak antrian sampai hari ini, Bang. Saya yakini bahwa ini ada operasi. Supaya orang beralih ke situ semua ya. Dan memang Tangerang untuk saya, karena paling banyak merasakan dampak dari langkahnya tabung gas itu di Tangerang, Bang. Dan orang-orang Tangerang sehingga tidak begitu memikirkan soal PIK 2 sekarang. Memikirkan dapurnya, memikirkan gas karena susah untuk masak, susah. Itu yang kita khawatirkan. Makanya publik harus terus memantau soal penegakan hukum ya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, oleh Mabes Polri, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas siapa pelaku pembakaran laut, soal terkait dengan perampasan tanah yang dilakukan oleh PIK 2.